Dalam dunia kerja, rumus di Excel sangat penting karena memungkinkan pengguna untuk melakukan perhitungan matematika dan analisis data secara efisien. Rumus di Excel sangat penting karena menyediakan alat yang kuat dan melakukan perhitungan dan analisis data secara efisien. Nah, kemahiran dalam menggunakan rumus di Excel menjadi keterampilan yang harus dimiliki oleh teman-teman dalam dunia kerja modern seperti sekarang ini. Ada banyak rumus Excel yang dapat teman-teman pakai untuk memudahkan pekerjaan, tapi kita harus tahu dasarnya terlebih dahulu. Berikut adalah 7 rumus Excel yang biasa dipakai di dunia kerja yang harus teman-teman kuasai atau harus bisa mengoperasikannya. Yang pertama, sum. Rumus sum di Excel sangat berguna untuk menghitung total dari kumpulan angka dalam satu rangkaian sel. Rumus ini sering digunakan dalam pengolahan data dan perhitungan keuangan. Berikut adalah contoh rumus sum di Excel. Artinya, teman-teman ingin menjumlahkan dari sel A1 sampai A5. Kemudian yang kedua, rumus average. Rumus average atau rata-rata digunakan secara luas dalam dunia kerja untuk menghitung nilai rata-rata dari sejumlah angka. Rumus average ini berguna untuk memberikan gambaran tentang nilai rata-rata dari sejumlah angka dalam konteks pekerjaan dan analisis data yang melibatkan data numerik, dan dapat digunakan dalam berbagai konteks pekerjaan seperti analisis keuangan, evaluasi kinerja, dan pemantauan proyek. Berikut contoh rumus average di Excel. Artinya, teman-teman ingin menghitung rata-rata dari sel A1 hingga A12. Kemudian yang ketiga, rumus max. Rumus max di Excel sangat berguna dalam dunia kerja untuk menemukan nilai maksimum dari sejumlah data. Berikut ini adalah contoh penggunaan rumus max di Excel dalam konteks kerja. Nah, rumus max ini berfungsi menemukan nilai maksimum dari data penjualan. Misalkan teman-teman memiliki data penjualan bulanan di kolom B mulai dari sel B2 hingga B13. Teman-teman ingin mengetahui nilai penjualan tertinggi dalam satu tahun tersebut. Untuk melakukannya, teman-teman dapat menggunakan rumus max seperti ini. Kemudian yang keempat, min. Rumus min di Excel sangat berguna dalam dunia kerja untuk menemukan nilai minimum dari sejumlah data. Berikut ini adalah contoh penggunaan rumus min di Excel dalam konteks kerja. Rumus min berfungsi menemukan nilai minimum dari data stok barang. Misalkan teman-teman memiliki data stok barang di kolom B, mulai dari sel B2 hingga B20, teman-teman ingin mengetahui nilai stok barang terendah. Untuk melakukannya, teman-teman dapat menggunakan rumus min seperti ini. Kemudian yang kelima, rumus count. Rumus count atau jumlah sangat berguna dalam dunia kerja untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dalam suatu rentang. Rumus count ini dapat membantu dalam berbagai tugas perhitungan dalam dunia kerja seperti menghitung jumlah data, penghitungan inventaris, analisis data, validasi data, melacak kejadian tertentu, atau menghitung jumlah entitas yang memenuhi kriteria tertentu dalam sebuah rentang data. Berikut contoh rumus count di Excel. Yang artinya teman-teman ingin mengetahui jumlah data rentang sel A1 hingga A100. Kemudian yang keempat, rumus if. Fungsi rumus if dalam dunia kerja memungkinkan pengguna Excel untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi atau logika yang telah ditentukan. Fungsi if sangat berguna dalam berbagai situasi seperti pengolahan data, analisis, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Nah, berikut ini rumus dari if. Di dalam rumus if terdapat 3 argumen. Yang pertama ada logical test. Logical test adalah kondisi atau pengujian logika yang akan dievaluasi. Hal ini dapat berupa pernyataan yang menghasilkan nilai benar atau salah. Jika kondisi ini terpenuhi, maka rumus akan menghasilkan nilai yang ditentukan dalam argumen value if true.
Jika kondisi tidak terpenuhi, maka rumus akan menghasilkan nilai yang ditentukan dalam argumen value if false. Kemudian yang terakhir ada VLOOKUP atau vertical lookup, kemudian ada HLOOKUP atau horizontal lookup. Nah, kedua fungsi rumus ini digunakan untuk mencari nilai di dalam daftar atau tabel berdasarkan nilai yang diberikan dan mengembalikan nilai yang terkait dari kolom lain dalam tabel yang sama. Dalam kemampuannya dalam mencari, menggabungkan, dan menganalisis data, VLOOKUP dan HLOOKUP menjadi alat yang sangat berguna dalam banyak aspek pekerjaan, terutama di bidang keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan analisis data secara umum. Nah, rumus dari VLOOKUP dan HLOOKUP itu hampir sama, di mana lookup value adalah nilai yang ingin teman-teman cari dalam tabel. Kemudian ada table array, yaitu rentang data yang berisi tabel yang ingin teman-teman cari. Kemudian yang selanjutnya ada call index num atau nomor kolom dalam tabel yang mengandung nilai yang ingin teman-teman kembalikan. Kemudian selanjutnya ada rank lookup, yaitu parameter opsional yang menentukan apakah pencarian dari teman-teman bersifat tepat atau tidak. Nah, ini adalah rumus dari HLOOKUP, yang membedakan hanya di bagian ini. Oke, di sini gue udah siapin beberapa soal untuk teman-teman latihan mengaplikasikan rumus-rumusnya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengisi tabel-tabel yang berwarna kuning ini, tentunya diisi dengan menggunakan rumus. Oke, yang pertama kita akan mencari total harganya terlebih dahulu dengan cara mengalihkan kuantiti dengan harga satuan. Kita masukkan rumusnya. Kemudian kita klik kuantiti dikali dengan harga satuan. Kemudian kita enter. Setelah itu teman-teman tinggal tarik aja sampai akhir datanya, atau teman-teman juga bisa dengan menggunakan double klik seperti ini. Nah, ini udah muncul otomatis. Kemudian untuk menghitung jumlah kita akan menggunakan rumus sum. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya, sama dengan sum, kemudian kurung buka, atau bisa juga dengan menggunakan tombol tab. Kemudian di sini bakalan muncul ketentuan dari rumus sum, di mana ada nomor 1, nomor 2, dan seterusnya, yang artinya dari rumus sum ini akan menjumlahkan data-data yang sudah teman-teman pilih. Nah, kemudian kita masukkan datanya, kita klik kemudian drag atau tarik sampai akhir datanya. Kemudian kita tambahkan kurung tutup dan kita enter. Nah, ini dia hasilnya. Nah, bagaimana konteksnya bila misalkan saya tandai dulu. Nah, untuk yang data warna merah ini tidak perlu dijumlah atau tidak perlu dimasukkan ke datanya. Maka caranya yaitu sama dengan, kemudian tuliskan sum, kurung buka, kita drag aja atau tarik aja data yang mau kita jumlahkan. Kemudian selanjutnya kita tambahkan titik koma atau koma, tergantung dengan permintaan di komputer atau laptopnya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita tarik lagi datanya dan kita masukkan lagi titik koma, dan terus begitu sampai akhir datanya. Kemudian tutup kurung dan kita enter. Nah, berhubung di sini kita akan menjumlahkan semuanya, maka kita akan kembalikan lagi seperti awal. Nah, ini udah. Kemudian untuk mencari harga rata-rata, kita akan menggunakan rumus average. Kita masukkan rumusnya sama dengan average, kemudian kurung buka, dan kita masukkan datanya. Kita tekan kemudian tarik, masukkan kurung tutup, dan kita enter. Kemudian untuk menghitung harga tertinggi, kita akan menggunakan rumus max. Kita masukkan max, kemudian kurung buka, dan masukkan lagi datanya. Kemudian kurung tutup dan kita enter. Untuk menghitung harga terendah, kita masukkan rumus min. Kemudian masukkan lagi datanya, dan kita kurung tutup, kemudian enter. Nah, untuk menghitung banyaknya data, kita akan menggunakan rumus count. Sama dengan count, kemudian kurung buka, masukkan datanya, lalu kurung tutup, kemudian kita enter.
Nah, ini dia soal untuk yang pertama kita sudah selesai. Kemudian silakan teman-teman scroll ke bawah. Nah, ini ada soal nomor 2. Ini datanya sama, tetapi di sini ada keterangan di mana yang pertama, jika harga kotor yang ini lebih dari 50 juta, maka akan mendapatkan diskon 5%. Kemudian yang kedua, selain itu tidak mendapatkan diskon. Nah, sama untuk yang tabel berwarna kuning ini, silakan teman-teman isi sesuai dengan rumusnya. Nah, untuk menghitung harga kotor, kita akan mengalihkan kuantiti dengan harga satuannya. Kita masukkan rumusnya, kuantiti dikali dengan harga satuannya. Kemudian kita enter. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal double klik saja untuk mempermudah. Nah, untuk kolom diskon kita akan menggunakan rumus if karena di keterangan jika harga kotor lebih dari 50 juta, maka akan mendapatkan diskon. Sehingga rumusnya akan seperti ini. Sama dengan if, kemudian kurung buka. Nah, untuk logika tesnya kita masukkan harga kotornya. Kita klik. Kemudian di sini ketentuannya lebih dari 50 juta, maka kita masukkan simbol lebih dari, kemudian masukkan nilainya 50 juta. Nah, kita sudah mendapatkan logical testnya. Setelah itu tinggal titik koma. Nah, kita akan mencari value if true-nya di keterangan. Kalau misalkan lebih dari 50 juta akan mendapatkan diskon 5%. Maka kita akan menampilkan angka 5%. Nah, untuk menampilkannya kita membutuhkan tanda petik. Kita tekan tanda petik 2, kemudian masukkan 5%-nya. Kemudian kita tutup lagi tanda petik 2. Nah, di sini kita udah mendapatkan value if true-nya. Kemudian tinggal titik koma. Dan untuk value if false-nya, nah teman-teman bisa tambahkan angka 0 atau false. Di sini saya menggunakan 0, kemudian kurung tutup dan kita enter. Maka akan terisi secara otomatis 5%. Kita tinggal double klik saja. Nah, di sini berhubung datanya ini kurang dari 50 juta, maka tidak mendapatkan diskon atau 0%. Nah, bagaimana kondisinya kalau misalkan yang 0% ini kita akan ganti dengan menggunakan kalimat? Maka rumusnya akan seperti ini. Karena kita akan menampilkan, maka jangan lupa untuk menambahkan tanda petik 2, kemudian masukkan kalimat yang mau ditambahkan. Misalkan di sini no discount. Kemudian tanda petik lagi, kita enter. Dan setelah itu kita double klik, maka akan berganti menjadi sebuah kalimat. Kita kembalikan lagi seperti awal. Nah, udah. Kemudian setelah itu kita akan menghitung jumlah setelah diskonnya. Kita tinggal kalikan saja harga kotornya dikali dengan diskon. Kita enter dan kita double klik lagi. Setelah itu untuk mendapatkan harga bersih, itu rumusnya harga kotor dikurangi dengan jumlah setelah diskon. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu tinggal di double klik lagi. Nah, ini udah terisi. Nah, untuk bagian yang ini sama seperti yang pertama tadi. Untuk bagian jumlah kita menggunakan rumus sum. Kemudian kurung buka, kita masukkan datanya. Kemudian kurung tutup dan enter. Untuk harga rata-rata yaitu average. Kemudian kurung buka, masukkan datanya. Kemudian kurung tutup dan kita enter. Untuk harga tertinggi itu menggunakan rumus max. Kemudian kurung buka, kita masukkan datanya. Kemudian kurung tutup dan enter. Untuk harga terendah itu menggunakan rumus min. Nah, untuk banyaknya data kita menggunakan rumus count. Kurung buka, kita masukkan lagi datanya dan kita kurung tutup kemudian enter. Nah, ini dia hasil dari soal nomor 2. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini ada lagi keterangan kode barang, nama barang, kuantiti, harga satuan, kemudian ada tabel diskon. Nah, di sini kita akan mengisi tabel yang berwarna kuning ini berdasarkan dari keterangannya sesuai dengan kode barangnya. Oke, langsung saja kita akan mengisi kolom nama barang. Kita masukkan rumusnya yaitu
VLOOKUP. Kenapa? Karena di sini itu bentuknya vertikal sehingga kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka, dan untuk lookup value-nya kita akan isi berdasarkan kode. Kita klik saja, kemudian titik koma, dan untuk table array-nya kita akan dapatkan dari keterangannya. Kita select, kemudian jangan lupa untuk mengunci rumusnya supaya datanya tidak berantakan dengan menekan tombol F4 sebanyak 1 kali. Kemudian setelah itu titik koma kembali, dan untuk call index number-nya, nah berhubung kita akan menampilkan tabel nama barang, kemudian di keterangan nama barang ini berada di tabel nomor 2, sehingga kita masukkan angka nomor 2, kemudian titik koma lagi. Dan untuk rank lookup-nya teman-teman bisa isikan false atau 0. Kemudian kurung tutup dan kita enter. Setelah itu sama, tinggal di double klik saja, dan di sini akan secara otomatis mengisi berdasarkan tabelnya. Kita cek untuk kode A004 itu AC Panasonic, sudah betul. Kemudian untuk A002 laptop Acer, betul. Untuk A003 itu printer, sudah betul. Dan untuk A001 itu TV LED. Nah, teman-teman jangan lupa ya, yang tadi untuk rumus yang ini harus dikunci dulu rumusnya. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan tidak dikunci, coba saya contohkan. Kalau misalkan tidak dikunci, nah ini tidak dikunci ya, maka hasilnya tuh bakalan seperti ini. Nah, bakalan muncul error seperti ini. Jadi jangan lupa untuk mengunci rumusnya supaya datanya tidak berantakan. Kemudian untuk kolom quantity juga sama, berhubung ini bentuknya vertikal, maka kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian kurung buka, dan untuk lookup value-nya sama, kita akan menggunakan kode. Dan untuk table array-nya juga kita sama, menggunakan dari keterangan ini. Kemudian kita kunci rumusnya, titik koma kembali, dan untuk call index number-nya berhubung ini kolom quantity, dan kolom quantity dari sini itu berada di tabel yang ketiga, sehingga kita masukkan angka 3. Kemudian titik koma kembali, dan untuk ini kita masukkan angka 0, kemudian kurung tutup. Setelah itu enter, dan akan muncul kuantitinya berdasarkan dari kode barangnya. Kita double klik. Nah, ini udah terisi. Kita cek satu-satu. Untuk A004 itu 75, betul. Kemudian untuk A002 itu 120. Untuk A003 itu 90, dan untuk A001 itu 50. Sudah betul ya? Begitu pula dengan harga satuan, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, untuk call index number-nya berhubung di tabelnya ini berada di tabel yang keempat, kita isikan angka 4. Kemudian titik koma, 0, dan kurung tutup. Kita enter. Kemudian kita lakukan double klik. Coba kita cek lagi. Untuk A004 7.800, betul. A002 7.500, A003 2.300, dan untuk A001 4.500. Ini sudah betul ya. Kemudian kita totalkan, kita kalikan quantity dengan harga satuannya. Kita enter. Kemudian kita double klik lagi. Nah, untuk kolom diskon, karena berhubung di sini bentuknya secara horizontal, maka kita akan menggunakan rumus HLOOKUP atau horizontal lookup. Sama dengan HLOOKUP, kemudian kurung buka. Sama ya, untuk lookup value-nya kita menggunakan kode.
kemudian titik koma. Untuk table array-nya kita menggunakan table yang ini. Jangan lupa untuk mengunci rumusnya, titik koma, dan untuk row index number-nya, nah berhubung ini horizontal dan datanya berada di kolom yang kedua, maka kita isikan angka 2, kemudian titik koma, dan kita tuliskan angka 0, kemudian kurung tutup. Tinggal kita enter. Setelah itu seperti biasa kita tinggal double klik saja. Coba kita cek untuk A004 diskonnya 9%, betul. A002 itu 5%, betul. Untuk A003 7%, kemudian untuk A001 itu 3%. Itu sudah betul ya. Kemudian kita hitung harga bersihnya sama dengan total dikurangi dengan total yang ini dikali dengan diskonnya. Kemudian kurung tutup dan kita enter. Sehingga untuk harga bersihnya setelah didiskon maka menjadi Rp191.100.000. Kita tinggal double klik saja. Nah, ini udah terisi secara otomatis. Kemudian untuk menghitung bagian yang ini sama seperti soal yang tadi. Untuk jumlah kita menggunakan rumus sum. Kurung buka, kemudian kita isikan datanya. Untuk harga rata-rata kita menggunakan rumus average. Masukkan lagi data-datanya, kemudian kurung tutup dan kita enter. Untuk harga tertinggi kita menggunakan rumus max. Kurung buka, masukkan lagi datanya, kita tutup, kemudian enter. Untuk harga terendah itu min, kurung buka, kemudian kita masukkan datanya, tutup, kemudian enter. Untuk banyaknya data menggunakan rumus count. Kemudian kurung buka, masukkan data, tutup, kemudian enter. Nah, itu dia teman-teman, kita sudah mengisi dari soal 1 sampai soal nomor 3. Dan untuk latihan 2 sampai latihan 4 itu silakan teman-teman isi sendiri. Karena kalau misalkan kita banyak berlatih maka kita akan terbiasa dengan rumus-rumus tersebut. Mungkin itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kemudian share video ini apabila bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial lainnya dan bye-bye.